أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 108 dan 109. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sikap orang Yahudi yang menghina orang-orang Islam
karena adanya penasahan hukum karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah menyindir mereka. Apakah mereka ingin mengulang perbuatan nenek moyang mereka, yaitu mengemukakan persoalan kepada Rasul, sebagaimana nenek moyang mereka menanyakan sesuatu kepada Nabi Musa, yaitu mengemukakan persoalan kepada Rasul, sebagaimana nenek moyang mereka menanyakan sesuatu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ataukah mereka itu ingin meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia mendatangkan hukum yang lain dari hukum yang telah ditetapkan, seperti halnya nenek moyang mereka itu mengajukan yang tidak semestinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbaro min dzalika faqalu arinallaha jahratan. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Surat An-Nisa ayat 153. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang Yahudi bahwa orang yang tidak berpegang pada perintah Allah dengan alasan ingin mencari hukum yang lain yang menurut pertimbangannya lebih baik, berarti dia telah mengganti imannya dengan kekafiran, lebih mencintai kesesatan daripada hidayah, serta dia telah jauh dari kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barang siapa melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah jatuh ke dalam lembah kesesatan. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bagi orang-orang Islam, yaitu agar mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangannya. Juga terdapat larangan meminta sesuatu di luar ketentuan hukum yang sudah ada. Kita perhatikan ayat 109. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sebagian besar ahli kitab selalu berangan-angan agar dapat membelokkan kaum muslimin dari agama tauhid
menjadi kafir seperti mereka. Setelah mereka mengetahui dengan nyata bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kitab Taurat. Ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan ahli kitab itu. Ada kalanya dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam dan ada kalanya dengan jalan menumbuhkan keraguan-raguan di kalangan umat Islam sendiri. Mereka melakukan tipu muslihat karena kedengkian semata, tidak timbul dari pandangan yang bersih. Kedengkian mereka bukanlah karena keraguan-raguan terhadap kandungan isi Al-Quran, atau bukan karena didorong oleh kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat, tetapi karena dorongan hawa nafsu, kemerosotan mental, dan kedongkolan hati mereka. Itulah sebabnya mereka terjerumus dalam lembah kesesatan dan kebatilan. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan pada umat Islam bagaimana caranya menghadapi tindak tanduk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh umat Islam menghadapi mereka dengan sopan santun serta suka memaafkan segala kesalahan mereka. Juga melarang agar jangan sampai mencela mereka hingga tiba saatnya Allah memberikan perintah. Karena Allah lah yang akan memberikan bantuan kepada umat Islam hingga umat Islam dapat menentukan sikap dalam menghadapi tantangan mereka. Apakah mereka itu harus diperangi atau diusir? Peristiwa ini telah terjadi. Umat Islam memerangi Bani Quraidah dan Bani Nadir dari Madinah setelah mereka merobek-robek perjanjian. Mereka memberi bantuan kepada orang-orang musyrikin setelah mereka diberi maaf berulang kali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketegasan atau janji bahwa Dia akan memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan menyatakan bahwa Dia berkuasa untuk memberikan kekuatan lain. Dia berkuasa pula untuk memberikan ketetapan hati agar umat Islam tetap berpegang pada kebenaran, sehingga mereka dapat mengalahkan orang-orang yang memusuhi umat Islam secara terang-terangan serta menyombongkan kekuatan. Marilah kita lihat pada surat ke-98, namanya surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, melaksanakan sholat, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan
bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita, Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita senantiasa beristiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, marilah kita memohonkan doa kepada saudara-saudari kita semuanya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Wahai Allah, segala puji bagimu. Engkau cahaya langit, bumi dan segala isinya. Segala puji bagimu. Engkau pengendali langit, bumi dan segala isinya. Segala puji bagimu. Engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuanmu denganmu pasti adanya. Demikian juga surga dan neraka. Kiamat pasti terjadi. Semua nabi benar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga benar. Wahai Allah, kepadamu aku menyerah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku akan kembali, kepadamu aku mengadu, dan kepadamu aku menyerahkan semua keputusan. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, dosa yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan. Engkau maha mendahului dan engkau maha mengakhiri. Tiada Tuhan melainkan engkau dan tiada Tuhan selain engkau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.